datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, soimin soimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat sehat wal afiat dan nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa menjalankan yaitu di antara beberapa ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, baik itu puasa, qiyamul lail, infak, sedekah, tilawah Quran, dan amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan yang sangat luar biasa. Karena beliaulah kita bisa mengetahui syariat Islam. Karena beliaulah manusia yang paling sempurna, maka patut kita bersyukur dan mencontoh suri tauladannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki di antara beberapa fase-fase Ramadan yang pada kesempatan kali hari ini insya Allah Al-Fakir akan membahas tema tentang keutamaan bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman soimin soimat rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang mana banyak manusia menganggap bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, dan bahkan banyak manusia yang mengharapkan semua bulan ini mengharapkan yaitu dengan bulan Ramadan karena keistimewaannya bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satunya adalah apa sih keistimewaan di dalam bulan Ramadan itu? Para pemirsa yang budiman soimin soimat rahimakumullah, sampai hampir semua manusia mengharapkan dalam satu tahunnya adalah Ramadan semua. Di antaranya yaitu yang pertama, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan inilah mulia karena diturunkannya Al-Quran. Maka patut kita membaca dan memahami isi apa yang ada kandungan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ternyata selain kitab Al-Qur'an, di antara beberapa kitab-kitab yang lainnya Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir yaitu kitab Al-Quran. Allah turunkan di bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan, hampir semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun pada bulan Ramadan. Sebagai apa Al-Quran ini? Hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk buat siapa? Linnasi, buat manusia umum, semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena tidak dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi pada hakikatnya adalah Al-Quran ini adalah menunjukkan buat manusia mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Itulah Al-Quran. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan tersebut, hu-nya itu kembali ke Ramadan, falyasum, hu yaitu maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ternyata Ramadan ini sangat luar biasa, sehingga Al-Quran pun diturunkan di pada bulan suci Ramadan. Sehingga Al-Quran pun sama-sama kita ketahui, sama-sama kita memahami, sama-sama kita mempelajarinya dan membacanya. Keutamaan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat buat yang membacanya. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua, yaitu setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiddatis syayatin." Apabila Ramadan itu tiba, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan bahkan setan pun dibelenggu. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, mari kita pahami sejenak hadis ini. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu surga pertama. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, yang ketiga yaitu dibelenggunya setan. Ada yang mengartikan ini menurut teks secara tulisan, yaitu pintu surga sudah dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, dan bahkan setan dibelenggu. Namun kalau kita paham ini, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, maksud pintu surga dibuka ini di saat bulan Ramadan tiba, orang yang beriman selalu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah puasa. Dengan puasa maka mendekatkan diri seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa bisa melakukan amal baik yang lainnya seperti infak, sedekah, qiyamul lail, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Itu semua amalan yang bisa mendekatkan diri kita masuk ke dalam surga, sehingga surga itu terbuka luas untuk siapa? Orang yang beriman, yang selalu senantiasa melakukan puasa dan melakukan amal soleh. Makna yang pertama, sehingga
di saat orang beriman itu masuk dan terbuka pintu surga, tidak ada satupun manusia yang akan masuk neraka, sehingga ditutuplah pintu neraka tersebut karena semuanya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasufidati syayatin, dan dibelenggunya setan. Maknanya adalah kalaulah kita mengetahui, kalau kita memahami setan itu dibelenggu, kenapa masih ada di antara beberapa manusia di saat puasa ada yang masih mencuri, masih gibah, masih berbohong, masih banyak lainnya, masih hasud. Ternyata di saat syahwat yang mau melakukan kebaikan itu pada hakikatnya adalah datangnya dari setan. Maksud di sini adalah dibelenggu adalah di saat kita dalam keadaan berpuasa, maka setan itu merasa kesulitan untuk menggoda seorang hamba yang hendak melakukan amal keburukan. Dengan puasa inilah setan merasa tidak mampu untuk menggoda seorang hamba di saat dalam keadaan berpuasa. Contoh kecilnya, di antara beberapa contoh kecilnya yaitu yang pertama, di saat kita dalam keadaan berpuasa, teman kita ada yang mengajak minum, atau ada yang mengajak mencuri, atau bahkan ada yang mengajak bermain atau berjudi. Tinggal kita mengucapkan atau berkata kepada para teman kita, maaf sebelumnya, kami tidak bisa ikut kalian karena kami dalam keadaan shaim, yaitu dalam keadaan berpuasa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di saat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya bergunjing. Ketika kita berpuasa, maka ingat dengan puasa kita. Ketika kita melakukan maksiat di tengah jalan, melihat maksiat yang sangat luar biasa, pada hakikatnya dalam keadaan puasa ini kita mempunyai syahwat. Namun karena puasa inilah bisa mengekang syahwat kita sehingga kita pun tidak mengeluarkan dan bahkan terpicu kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, wasufidati syayatin, maka dibelenggu. Pada intinya adalah di saat kita dalam keadaan berpuasa, setan merasa sulit, merasa tidak mampu untuk menggoda seorang hamba yang melakukan puasa. Puasanya yang seperti apa? Yaitu karena ihtisaban, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ketiga, yaitu terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Apa di antaranya? Yaitu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang budiman rahimakumullah. Pada intinya yang ketiga, di dalam Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di satu malam, yang mana apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara iktikaf di masjid, maka di saat kita ibadah pada malam hari itu dengan bertepatan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita seperti halnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Kalaulah umur kita tidak sampai, maka kita raih dengan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar
yang terdapat pada bulan Ramadan di akhir penghujung. Para pemirsa yang budiman serta soimin soimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, apa keutamaan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulnya doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa di saat Ramadan tiba. Doa merupakan senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Pada hakikatnya adalah doa kita ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Fa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lah." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka. Allah membebaskan dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan apabila setiap muslim memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan doanya. Inti dari hadis ini dijelaskan bahwasanya siapapun yang berdoa pada bulan Ramadan, maka Allah akan kabulkan. Ad-du'a us-shaim hatta yuftiru, salah satunya adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Dari kapan? Sampai kapan? Sampai berbuka, hatta yuftiro, sampai dia berbuka. Jadi mari sama-sama para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, perbanyak doa di dalam Ramadan ini. Setiap apa yang kita mohonkan, setiap apa yang kita hajatkan, mari sama-sama selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.